Assalamualaikum Pak Udin. Waalaikumsalam. Pak Arif. Nggih. Dengarin janur gunung Pak Arif. Ya, Ya. ngapunten ini lama nggak main ke Pak Udin ini tiba-tiba main. Nggak apa-apa toh ini Pak Udin. Ganggu boten ini. Enggak apa-apa. Enggak, kadang biasanya ke kantin ke perpus ya. Karen gitu. Iya Pak ini. Lagi ada banyak kerjaan ini Pak. Ada kesibukan apa ini Pak Udin? Biasa itu tugas dari anak-anak itu koreksi. Mumpung kan ini ada jam kosong. Kelihatannya ada sesuatu yang gimana gitu loh. Pak Arif pasti ada sesuatu gitu. Nah, dengan kok pitado sangat loh. Ini lagi pusing ini Pak. Ya. Nice. Biasanya enggak nongol ke perpus tempat ruangan saya kok ini Pak segagi seperti itu. Ya ini mencari waktu senggang ini Pak. Memang sengaja main ke sini, main ke perpus ini cari Pak Udin. Mau apa ini Pak, sharing sama cari solusi ini Pak kalau boleh sama Pak Udin. Oh. Baru ada masalah gitu. Ya sebenarnya nggak baru ya Pak Udin ya, tapi kalau dibilang baru nggih enggak, tapi kalau lama ya nggak terlalu lama ini. Gimana Pak Udin? Bingung ngasihan ini Pak Udin. Layak kok. Kalau saya lihat dari wajahnya kok agak seluntrut, kurang semangat. Iya. Biasanya jenengan kan piayine giyak seperti itu lah, ini agak longkrah gitu. Ya, ntar ngopi-ngopi. Saya buatkan kopi dulu. Ini kebetulan ini kan ada apa? Di ruang saya ada stok kopi biar agak rileks gitu. Saya. Boleh. Ini saya buat dua kopinya. Ini satu untuk jenengan. Diminum dulu Pak Arif. Biar agak kita fresh gitu. Biar tengah meripat gitu. Wah, cocok Pak Udin. Ini Pak Udin. Lajeng mawon nggih Pak Udin nggih. Nanti biar saya sobat solusinya banyak ini Pak Udin. Ini loh. Jujur ya Pak Udin ya. Ini akhir-akhir ini tuh saya agak gimana ya Pak ya. Nyaman sih enggak, tapi agak tertekan ini Pak. Menghadapi kan banyak siswa-siswi kita ini loh Pak, sudah dikasih tahu, diberitahu, kok masih sulit diatur. Kayaknya mereka itu kayak nggak seneng belajar lagi loh, apa minat mereka belajar itu udah hilang gitu Pak Udin. Saya tuh kemarin sudah ya ini agak anu ya Pak Udin ya. Kemarin tuh kan saya disupervisi oleh Bapak Kepala Sekolah ya Pak. Saya itu udah wanti-wanti ke anak. Nah, besok Bapak mau disupervisi. Jadi, mari tunjukkan semangat yang membara, kemudian minat belajar yang baik, nanti ada sesi tanya jawab dan sebagainya itu. Nah, kejadian pas disupervisi sama Bapak Kepala Sekolah itu, anak itu seperti kembali lagi seperti kebiasaan mereka, sudah nggak minat di pelajaran. Gimana ya Pak itu? Saya ngasih sampai bingung sendiri loh Pak. Oh gitu. Iya. Oke, kalau gitu kita tentukan dulu arah pembicaraan kita hari ini kan berarti untuk sharing mencari pemecahan masalah yang dihadapi Pak Arif itu. Iya Pak Udi. Masalah saya itu kan itu tadi. Gimana toh anak-anak di kelas saya itu biar semangat lagi untuk belajar, minatnya belajar itu tinggi lagi itu Pak. Saya pengen sharing sama Pak Udin. Kira-kira kondisi yang Pak Arif hadapi
yang kemarin ya saat di supervisi itu apakah juga pernah terjadi di waktu-waktu yang lain? Iya Pak, tapi gimana ya, saya udah memberikan ini Pak, memberikan wanti-wanti kepada mereka, memberikan apa ya Pak, wanti-wanti itu memberikan arahan Pak, gitu. Apa ya Pak ya, cara ngajar saya yang cuma ceramah gitu aja ya Pak, jadi anak itu jadi nggak tertarik ya Pak ya. Sebenarnya Pak Arif sudah memberikan arahan kepada siswa. Iya. Tapi saya ngajarnya tetap masih ceramah gitu Pak, pakai saya yang ngomong terus gitu. Coba Pak Arif ingat-ingat kembali mungkin karakter kelas yang Pak Arif pegang waktu itu, karakter siswanya bagaimana? Iya sih Pak, kalau di kelas itu kebanyakan anaknya suka ini. Kalau pernah saya lihat itu ada yang pernah saya bawa video itu, mereka senang, agak ini semangat mereka berubah langsung kan pada saat nonton video itu Pak. Semangatnya berubah saat menikmati media pembelajaran yang berupa video gitu. Iya, tapi yang saya herankan itu loh Pak, pada saat supervisi itu loh Pak, apa saya pakai ceramah itu ya Pak ya, jadi anak jadi apa, nggak perhatikan penuh ya Pak ya, mereka kehilangan minat belajarnya ya Pak ya. Proses pembelajarannya yang bagaimana mungkin menurut Pak Arif yang kira-kira cocok lah untuk anak-anak yang kemarin Pak Arif gunakan itu. Oh begitu ya Pak ya. Berarti ini saya ngerubah model proses pembelajaran saya ya Pak ya. Dari ceramah saya yang berbicara nih, jadi anak tak buat aktif, ada yang pakai ini Pak ya, ada yang pakai teks atau ada yang pakai video, ada yang pakai audio gitu Pak ya. Mungkin anak-anak mungkin bisa memulai sesuatu yang baru ya Pak ya. Lalu menurut Pak Arif gimana? Perbedaannya ada enggak itu? Untuk yang hanya misalnya pakai ceramah ataupun sebagainya? Kayaknya kalau dilihat pernah saya itu nggak sengaja itu kayaknya nanti Pak, betul Pak, ada perubahan Pak nanti di anak itu, yang biasanya mereka diem kan jadi mereka mencari kesukaan mereka mungkin Pak ya. Betul Pak, nanti sambil saya beri menurut ice breaking itu pengaruh nggih Pak nggih? Bisa saya coba itu Pak nanti? Ya sekiranya Pak Arif yakin akan apa yang Pak Arif lakukan boleh saja dicoba. Sementing yakin bahwa Pak Arif itu tahu karakter daripada anak-anak Pak Arif itu sendiri. Dan yang paling yang lebih spesifik lagi itu untuk Pak Arif, kira-kira rencana ke depan apalah yang akan Pak Arif lakukan setelah ini Pak Arif tadi menyadari akan menggunakan metode yang lain yang lebih efektif. Terus rencana kedepannya kira-kira apa? Kalau boleh sharing sama Pak Udin, ini rencana ke depan saya setelah ini dapat diskusi sama Pak Udin ini, ya paling tidak saya mempersiapkan ini Pak, pembelajaran saya yang beda tadi Pak, antara sesuai dengan minat siswa atau kebutuhan siswa, kemudian dipraktekkan sama anak, kemudian bisa mungkin saya syuting atau saya rekam, nantinya saya bisa ke tempat
Bapak Kepala Sekolah yang nyupervisi, jadi saya nanti bisa berdiskusi sama Pak Kepala Sekolah kalau ada perubahan yang saya buat. Misalkan begitu kayaknya berhasil nggih Pak nggih. Jadi Pak Arif akan melakukan refleksi dulu lah gitu. Refleksi, Ya, baru nanti betul. Arif akan matur kepada pimpinan ya Bapak Kepala Sekolah bahwa Pak Arif siap akan melaksanakan perubahan menjadi lebih baik seperti itu. Ya, saya kayaknya lebih enak begitu Pak, karena tadi saya dapat teguran juga dari Bapak Kepala karena siswa itu enggak di kelas jadi tidak semangat gitu Pak. Jadi saya punya rencana ke depan, saya bisa dengan teman satu rumpun, nanti saya juga bisa melihatkan atau mempresentasikan itu ke Bapak Kepala Sekolah. Jadi ternyata bisa dengan perbedaan ini bisa menjadi perubahan di anak Pak. Mungkin ada lagi Pak Arif langkah-langkah selanjutnya selain merefleksi dan nanti matur dan mencari solusi dengan kepala sekolah dalam proses pembelajarannya juga mungkin. Iya Pak. Dari tadi kan metodenya akan dirubah. Nah, selain metode refleksi udah metode pembelajarannya, ada lagi yang kira-kira menurut Pak Arif bisa untuk mengefektifkan pembelajaran aktif anak menjadi lebih aktif. Iya, saya tanya ke anak juga ini Pak untuk mengajak anak untuk jadi pembelajaran besok atau yang selanjutnya itu anak lebih menginginkan atau mereka lebih tertarik pada apa. Jadi nanti anak akan berminat lagi Pak, menjadi semangat lagi karena sesuai dengan keinginan mereka Pak Udi. Gitu. Ya. Kalau dilihat dari hasil dari pembelajarannya yang selama ini Pak Arif lakukan, untuk hasil dari pembelajarannya gimana? Yang selama ini Pak Arif lakukan dengan metode seperti itu, apakah sudah baik atau belum? Ya, kalau dari siswa, kemudian model dengan cara, kemudian di kelasnya mungkin akan berbeda lebih baik ini Pak. Saya yakin itu. Anak-anak hasilnya capaiannya sudah bagus semua? Ataukah ya, ada beberapa anak yang kurang bagus atau sudah bagus semuanya? Kalau udah disesuaikan sama anak, nanti saya dekati dengan personal gitu, kayaknya nanti akan berbeda Pak. Udah pasti akan bagus ini Pak. Arif akan menggunakan pendekatan personal dengan anak. Iya. Pendekatan yang bagaimana itu Pak? Ya itu tadi Pak, tentang ini mereka ketertarikannya, minatnya, kemudian pelajaran yang bagaimana yang mereka inginkan. Paling tidak sedikit lah itu yang terlintas itu nanti banyak Pak. Mungkin ini baru sedikit ya Pak sama Pak Udin. Jadi Pak Arif menggunakan pendekatan personal, terus memetakan daripada bakat dan minat anak-anak, terus nanti akan dimasukkan diintegralkan dengan proses pembelajaran gitu yang Pak Arif inginkan seperti itu. Terus ada masalah lagi enggak Pak Arif? Kalau saya sharing dengan teman satu boleh ya Pak ya, berarti ini Pak ya, untuk bisa lebih baik lagi dengan satu rumpun ya Pak ya. Bisa ya Pak ya kayaknya. Nah, ini saya lebih agak plong ini Pak, udah mulai tenang ini pikiran sama ini pandangan saya udah mulai terbuka ini Pak, udah padang cerah ini Pak.
Ya, alhamdulillah kalau Pak Arif sudah bisa menemukan solusi, sudah bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan yang Pak Arif harapkan. Terus selanjutnya yaitu komitmen ke depan. Nah, komitmen ke depan Pak Arif mau seperti apa? Ya, saya berkomitmen ini, Pak. Yang saya lakukan nantinya ini tidak hanya pas besok saja pada saat setelah supervisi atau ada Pak Kepala Sekolah, mungkin saya akan lakukan terus menerus Pak, supaya tidak hanya kelas itu saja tapi di semua kelas nanti bisa menjadi lebih semangat dan lebih intensitasnya tinggi gitu Pak dari siswa. Itu komitmen dari Pak Arif yang semoga kedepannya nanti Pak Arif betul-betul bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang sangat disukai oleh anak-anak dan bisa menjadi contoh kepada rekan-rekan yang lain di sekolah. Itu Pak Arif. Iya Pak Udin, terima kasih. Oh, iya, ini berkat kopinya Pak Udin yang enak atau Pak Udinnya ini ya. Nah, terima kasih banyak menjadi cerah ini Pak. Nonton Rian, pamit dulu nggih. Assalamualaikum. Sudah. Sudah Pak Udin. Ya. Oh ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam.